Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya maba'ad. Eh, Insya Allah pada kesempatan kali ini saya mendapat tugas ya untuk bisa menyampaikan materi tentang sebentar biar tidak bawa ini. Di tempat saya dia terlihat. Baik. Menyampaikan tentang materi pesan dalam Haji Wada. Memang materi ini disampaikan itu karena bertepatan sebenarnya kita di akhir bulan Dzulhijjah ya. Walaupun agak gamang sebenarnya ketika diminta kemarin, apakah materi yang mau disampaikan kalau berkaitan dengan sirah itu tentang Muharram. Karena Muharram juga ini tinggal menghitung waktu ya, kita akan masuk di bulan Muharram dan banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang ada di bulan Muharram. Ataukah kita mau membahas tentang peristiwa yang ada di bulan Dzulhijjah? Dan saya terbetik kala itu karena memang bulannya masih bulan Dzulhijjah. Saya kira juga tidak ada salahnya kalau kita membahas tentang ada satu momen yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan pesan yang luar biasa kepada para sahabatnya, dan tentu pesan ini pesan yang juga diperuntukkan untuk para umatnya ya, dan saat ini kita, dan pesan ini sebenarnya sangat relevan sekali walaupun disampaikan 1440 tahun kurang lebih yang lalu itu, saya kira, atau 1439 mungkin ya tepatnya. Tapi saya kira juga masih sangat relevan sekali untuk disampaikan pada masa kita ya. Nah, ini materinya tentang khutbah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam haji beliau. Yang dalam haji itu disebut dengan haji wada, haji perpisahan. Walau memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan haji itu dengan nama haji wada ya, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengabarkan bahwa ini adalah haji terakhir beliau sehingga ini harus diberi nama haji wada, bukan ya. Tapi memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu di saat berhaji sudah memberikan isyarat-isyarat. Nah, di antara isyarat-isyarat itu adalah seolah ini adalah perpisahan. Ya, kala itu para sahabat di antara satu dengan yang lain masih bertanya apakah ini perpisahan, sampai ada yang menangis. Apalagi di saat nanti dalam surah Al-Maidah turun ya, di saat beliau dalam pelaksanaan haji, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah, itu seolah Umar bin Khattab melihatnya kalau itu bahagian dari perpisahan, sebab tidak ada yang sempurna kecuali kalau itu akan ada yang hilang gitu ya. Maka para sahabat sudah punya isyarat itu sampai ketika ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal kurang lebih 3 bulan setelah haji wada. Lalu setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketahuan kalau itu adalah haji perpisahan. Sehingga diikrarkan oleh para sahabat Nabi kalau haji itu adalah haji yang merupakan perpisahan antara Nabi dengan para sahabatnya. Ada beberapa, kita akan, jamnya aja saya bikin secara ini. Nah, kita akan lihat mengapa kajian tentang haji wada ini menjadi relevan itu ya, dan penting ya. Tentu yang pertama, kalau kita mau mengaitkan dengan waktu ya, karena sekarang ini bulannya Dzulhijjah, di mana bulan ini disematkan pada satu ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam, yaitu haji. Dan rame berita walaupun sudah mulai menurun ya, sebab pelaksanaan haji sudah mulai selesai kan, jadi berita tentang haji mungkin tidak ramai. Tapi ya kalau kita mau bicara tentang hajinya Nabi, pasti berbicaranya harus di bulan Dzulhijjah. Yang kedua, haji wada ini adalah haji pertama sekaligus haji terakhirnya Rasulullah. Jadi satu-satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji itu ya hanya di sini. Walau sebenarnya beliau itu punya kesempatan untuk berhaji di tahun sebelumnya, di tahun ke-9. Karena memang Nabi tidak berhaji dari awal karena kondisi Mekah yang tidak memungkinkan. Ya, Ka'bah kala itu masih dilikupi dengan patung-patung, masyarakat Mekah kala itu masih jahiliyah, menyembah berhala.
Ya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan haji sampai Mekah itu dibuka. Ya, dan Mekah itu dibuka menjadi negeri Muslim, semua beriman itu pada tahun 8 Hijriah. Bahkan sudah tidak ada lagi patung-patung yang menodai Ka'bah gitu ya. Tetapi di tahun ke-9-nya Nabi yang tadinya ingin berhaji belum berhaji sebab di tahun ke-9 itu ada peristiwa besar namanya peristiwa Tabuk. Ya, ada perang Tabuk, kaum muslimin melawan Romawi kala itu yang memang menjadi concern Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebab ini berbicara tentang kedaulatan ya, dan ini lebih didahulukan oleh Nabi sehingga Nabi kala itu mengutus Abu Bakar untuk menjadi Amirul Hajj. Memang ini adalah haji pertama umat Islam. Jadi kalau mau ditanya kapan haji pertamanya kaum muslimin itu di tahun ke-9 Hijriah. Tetapi di tahun itu belum bersama dengan Rasulullah. Ya, di tahun itu belum bersama dengan Rasulullah. Lalu mengapa kajian tentang haji wada ini juga menjadi penting? Karena ada khutbah wada di sana. Itu merupakan wasiat, kalau si Agus kan dia ya, ini tuh wasiat benar tetap gitu. untuk umat ini hingga akhir zaman. Sebab ini wasiat kalau mau dibilang ini wasiat terakhir. Ya, jadi wasiat terbaru. Yang ini akan menjadi satu pembaharu bagi wasiat-wasiat ataupun bahkan bagi hadis-hadis yang lain. Ya. Sebab memang ini merupakan penutup ya, karena ada beberapa hukum yang disampaikan juga di situ. Nah, dan hukum ini karena kalau dalam istilah usul fiqh, dalam istilah syariat, ya, hukum terakhir itu yang menjadi penguat bagi hukum sebelumnya dan menjadi penghapus bagi hukum sebelumnya. Ya, nah itu dia kurang lebih. Dan ini adalah momen turunnya wahyu penutup. Ya, ada momen turunnya wahyu penutup dalam surah Al-Maidah ayat 3. Itu kurang lebih. Lalu kalau kita lihat dalam angka, ada beberapa yang mungkin biasanya kita menarik untuk angka gitu ya. Nah, haji wada ini kalau kita lihat dalam angka supaya mudah gitu ya. Haji wada tentu khutbah wada di dalamnya itu terjadi pada tahun 10 Hijriah. Ya, nanti di tahun berikutnya karena Dzulhijjah ini kan tahun terakhir ya bagi kalender Muslim ya atau kalender Islam. Maka di tahun berikutnya itu nanti kaum muslimin itu merupakan tahun terakhir ya bersama dengan Rasulullah. Tahun terakhir bersama dengan Rasulullah sebab nanti di tahun ke-11 bulan Rabiul Awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Lalu sahabat yang ikut serta itu ada 100.000 lebih. Ada yang mengatakan 114.000, ada yang mengatakan 124.000, ada yang mengatakan 150.000. Ya tentu memang jumlahnya tidak sepresisi mungkin seperti sekarang mengabarkan tentang jamaah haji ya. Karena kala itu kan masih sangat tradisional dalam menghitung. Tapi yang jelas ini jumlahnya banyak. Ya, kalau riwayat yang paling kuat itu ada di 124.000. Ya, ada 124.000 sahabat yang hadir karena semuanya bertemu dengan Rasul dalam kondisi Islam. Lalu puncak haji terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah yang itu merupakan puncak dari aktivitas ibadah tentunya wukuf ya di Arafah, dan khutbah itu disampaikan di sini. Ya, khutbah Nabi disampaikan pada tanggal 9 Dzulhijjah di sana. Lalu ada peristiwa besar setelah haji wada itu 3 bulan setelahnya. 3 bulan setelahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ya, jadi memang momen pertemuan itu adalah pertemuan terakhir Nabi dengan, kalau tidak mau dibilang seluruh sahabat ya, ya mungkin kita sebutnya sebahagian besar dari sahabat. Ini adalah momen pertemuan terakhir karena di situ juga lah di saat wukuf itu Nabi di saat berkhutbah itu turun ayat terakhir. Kalau surat terakhir kan ada, kalau ini ayat terakhir dalam surah Al-Maidah ayat 3 itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama. Ya, telah aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku. Dan nikmat yang dimaksud itu adalah nikmat dakwah ya, nikmat yang dimaksud adalah nikmat terbukanya hidayah. Wa raditu lakumul Islam madina, karena sudah sempurna segala syariatnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sudah ridho dengan Islam yang akan dipegang menjadi agama bagi nabi dan bagi
umatnya. Nah, kalau melihat perjalanan, ini kurang lebih peta perjalanannya begini, Bapak dan Ibu, ini secara singkatnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam riwayat meninggalkan rumahnya di Madinah itu 4 hari menjelang berakhirnya Dzulqa'dah. Ya, ya kalau mau dibikin tanggal ya kalau Dzulqa'dah itu 29 gitu ya, dibikin rata-rata maka kurang lebih ya di tanggal 25 Dzulqa'dah. Ya. Di awal Dzulqa'dah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal Dzulqa'dah, karena waktunya sangat singkat sekali. Di sebelum-sebelumnya Nabi tidak pernah berbicara tentang apakah tahun ini akan berhaji, karena memang tahun sebelumnya yang merupakan kesempatan pertama kaum muslimin berhaji itu Nabi tidak berangkat haji dan Nabi menitipkan kaum muslimin untuk dipimpin oleh Abu Bakar. Nah, berlalu waktu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada informasi omongan kepada para sahabat kalau beliau itu ingin berhaji sampai di awal bulan Dzulqa'dah tahun 10 Hijriah. Di awal bulan Dzulqa'dah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat bahwa beliau akan berhaji tahun ini. Di waktu yang sangat singkat itu sampailah berita ke seluruh penjuru, ya, termasuk bahagian kabilah-kabilah yang baru saja menyatakan Islamnya. Dan ketika mendengar Nabi ingin berhaji, maka seluruhnya itu menyatakan diri akan berangkat bersama dengan Nabi pun berhaji. Sehingga rentang waktu yang kurang lebih sekitar 3 pekan, itu membuat terkumpul 100.000 lebih orang yang ingin berangkat haji. Sebahagian besar berangkat dari Madinah. Sebagian besar. Sebahagian kecil berjumpa dengan Nabi sepanjang perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah. Lalu sebahagian lagi termasuk penduduk Mekah menyambut Nabi di Mekah. Ya, menyambut Nabi di Mekah. Berangkat itu perjalanan. Kalau mau dibikin detail, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat tanggal 25 Dzulqa'dah itu ba'da zuhur. Lalu berjalan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mandi, tapi belum berpakaian ihram. Tapi sudah mandi, sudah terlihat wangi, sudah terlihat rapi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dari Madinah, lalu berhenti di daerah yang bernama Dzulhulaifah. Orang sekarang nyebutnya Bir Ali. Bir Ali, nah, kalau orang sekarang. Di lembah itu dulu lembah, ya memang sekarang juga lembah ya. Di antara bukit-bukit yang ada di sekitarnya, Nabi diminta berhenti dan kala itu waktu sudah masuk waktu asar. Nabi berhenti di situ, lalu Jibril datang meminta Nabi untuk sholat di situ karena di situ adalah lembah yang diberkahi. Maka kala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat asar di sana dan karena tempat itu tempat yang penuh berkah dan ternyata itu nanti dijadikan sebagai mikot ya, maka Nabi menginap di situ. Ya, jadi Nabi menginap dulu di Bir Ali, di Dzulhulaifah. Yang sekarang buat mereka yang ingin umrah atau haji dari Madinah, maka mereka akan mengambil mikotnya di tempat ini. Ya. Termasuk orang dari Indonesia yang ketika pertama kali datang, ketika mau umrah ataupun haji, datangnya pertama kali ke Madinah, maka dia pasti akan mengambil tempat ini menjadi mikot. Nabi di situ mikotnya dan Nabi bermalam di situ semalam. Bermalam berarti sholat yang dilaksanakan tuh duhur, mohon maaf, asar, karena duhur masih di Madinah, asar, maghrib, isya, bermalam di situ, subuh. Ba'da subuh ketika matahari sudah sepenggalan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi. Lalu setelah itu Nabi memakai wangi-wangian dan Nabi memakai kain ihramnya. Lalu keluar dari tendanya dan mengatakan khudzu anni manasikakum. Itu tanggal 26 Dzulqa'dah. Khudzu anni manasikakum. Tanggal 26 Dzulqa'dah tahun 10 Hijriah. Ya, artinya wahai kaum muslimin, ambil tata cara hajimu dariku. Sebab memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tahu betul orang-orang yang berangkat berhaji bersama Nabi ini bukan pertama kali mereka haji. Ya, bukan belum pernah haji. Mereka semua mungkin sebahagian besar sudah pernah haji. Tetapi haji mereka itu dengan tata cara jahiliyah. Sebab memang syariat haji ini, Bapak dan Ibu, bukan syariat yang hanya ada pada umat Nabi Muhammad. Tidak. Syariat haji ini sudah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Bahkan setelah itu Nabi Ibrahim diminta untuk naik ke atas bukit di salah satu bukit yang ada di Mekah. Lalu Nabi Ibrahim kala itu
diminta untuk menyerukan tentang haji ini, maka Nabi Ibrahim menyerukan tentang haji. Ya, tapi setelah itu berlalu waktu, syariat yang sudah disyariatkan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga sampai dengan masa Nabi lahir, haji memang masih ada, tetapi caranya sudah berbeda. Sudah bahasa kita tuh menyimpang lah gitu dengan cara-cara jahiliyah. Makanya ada yang tawaf sambil nangis, tawaf sambil macam-macam tata cara jahiliyah yang mereka bawa. Maka Nabi kala itu berpesan betul kepada para sahabat, khudu anni manasikakum. Ini termasuk yang paling sering disampaikan oleh Nabi dalam perjalanan haji. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika para sahabat ya, ketika para sahabat itu eh, mau melaksanakan sesuatu dari aktivitas haji itu mereka tidak berani untuk melaksanakannya kecuali bertanya dulu kepada Nabi, sebab Nabi itu selalu mengingatkan khudu anni manasikakum, khudu anni manasikakum, ambil tata cara ya, haji kalian dariku, ambil tata cara haji kalian dariku. Berangkat dan perjalanan 8 hari, ya, perjalanan 8 hari dari Madinah menuju ke Mekah, dan 8 hari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian ihramnya. Maka ini juga pelajaran biasanya saya sampaikan kepada para jamaah baik yang umroh apalagi haji ya, bahwa kita ini pakai ihram ini sebenarnya sangat relatif singkat ya, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berhaji itu memakai pakaian ihramnya itu perjalanan saja 8 hari, itu baru perjalanan. Nanti kita akan lihat berapa jumlah hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian ihramnya. Tanggal 4 Dzulhijjah Nabi sampai di Mekah. Tanggal 4 Dzulhijjah. Jadi perjalanan 8 hari, tanggal 4 Dzulhijjah Nabi sampai di Mekah. Begitu sampai di Mekah, Nabi kala itu langsung tawaf. Untuk melaksanakan tawaf ya. Nah, ini tawafnya yang dilaksanakan oleh Nabi, tawaf kudum. Setelah tawaf, beliau sa'i. Dalam riwayat yang kuat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu ya melaksanakan hajinya itu bukan tamattu seperti kita, tapi Nabi kiron, ya, menggabungkan. Sehingga Nabi kala itu setelah sa'i beliau tidak bertahallul. Beliau masih terus menggunakan pakaian ihramnya. Beliau terus masih mengenakan pakaian ihramnya. Ya. Lalu beliau menunggu di Mekah. Tanggal 5 beliau menunggu, tanggal 6 beliau menunggu, tanggal 7 beliau menunggu. Tanggal 8 baru beliau berangkat ya, sebelum duhur dari tempat tinggal beliau di Mekah menuju ke Mina untuk melaksanakan prosesi yang namanya tarwiyah. Ya, sekarang kalau ada orang berhaji, nah ini masuk bahagian daripada sunnah haji. Ya memang ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan, sebab ini orang nyebutnya kan sunnah gitu ya. Tapi kalau mau melihat napak tilas Nabi, Nabi melakukan itu. Tanggal 8 beliau sebelum duhur sudah berangkat, ya, dan sebelum duhur sudah sampai di Mina. Ya, dan kala itu beliau namanya tarwiyah, ya tarwiyah itu artinya persiapan. Seolah mempersiapkan diri untuk puncak haji esok hari. Dan beliau melaksanakan persiapan itu di Mina. Ya, bukan di Mekah, supaya memang persiapannya itu sudah mengkondisikan. Mungkin kalau di Mekah belum terkondisikan dengan baik ya, sebab suasananya belum suasana ibadah. Tapi kalau sudah suasana di Mina mungkin sudah suasana ibadah. Dan Nabi ingin ketika puncak aktivitas ibadah haji itu memang betul-betul sudah maksimal. Ya, jadi Nabi bermalam di situ tanggal 8 itu melakukan 5 sholat fardu. Ya, beliau datang sebelum duhur, berarti beliau melakukan sholat duhur, lalu sholat asar, lalu sholat maghrib, sholat isya, bermalam di situ, lalu sholat subuh. Nah, sholat subuh yang kuning sekarang sudah tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, saya kasih tanda kuning dan ada bintang di situ, karena ini puncak dari aktivitas haji Nabi. Ya, beliau berangkat di ba'da subuh, di saat matahari sudah mulai nampak dari Mina, sehingga sampai di Arafah itu masih kurang lebih waktu duha. Dan kala itu memang Nabi ingin menunjukkan bahwa aktivitas wukuf belum mulai, sebab ini baru duha. Aktivitas wukuf itu dimulai setelah duhur. Ya, jadi begitu matahari tergelincir, masuk waktu duhur, barulah di situ aktivitas wukuf itu dimulai sampai dengan terbenam matahari. Nah, sampai di sana belum waktu wukuf. Maka Nabi itu memilih satu pojok di daerah Arafah ya, beristirahat sejenak di situ.
Dan para sahabat yang jumlahnya 124.000 ini juga berkumpul di sana, menjadi satu juga berpencar dan beristirahat. Ya. Lalu setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kala sudah berada di Arafah dan masuk waktu zuhur, beliau langsung berdiri. Beliau mengangkat untanya, naik ke atas unta. Tentu posisi ini dilihat oleh semua sahabat kala itu ya, karena yang menjadi pusat perhatian tentu pada momen ini adalah Rasul. Nah, ketika Rasul tiba-tiba berdiri naik ke atas unta, maka semua sahabat mengikuti. Lalu Rasul berjalan, memilih satu tempat di Arafah, ya, tempatnya tinggi, ya, bukit. Lalu beliau naik ke sana, dilihat oleh seluruh sahabat, ya, dilihat oleh 124.000 sahabat kala itu. Ya kebayang kala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyampaikan khutbah, dan ini nanti yang akan menjadi prosesi dari wukuf Arafah ya. Biasanya itu selalu diawali dengan khutbah terlebih dahulu. Lalu nanti setelah khutbah akan ada sholat duhur dan asar jamak qashar. Lalu setelah itu nanti akan ada ya berdoa, memperbanyak zikir sampai dengan matahari terbenam. Lalu nanti di matahari saat terbenam itu doa dilantunkan kembali, memang karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu di saat matahari mau tenggelam itu beliau betul-betul meningkatkan intensitas doanya. Ya. Nah, di saat beliau berkhutbah itu ada 6 poin yang disampaikan, dan dramatis ya kalau saya melihat dari khutbah Nabi, dan nanti mungkin Bapak Ibu bisa mudah sekali sekarang untuk searching teksnya gitu ya dari khutbah wada ini. Tapi memang bukan seperti khutbah biasa, dan ini wajar ya karena Nabi ingin menyampaikan ini kepada 124.000 dari sahabat Nabi yang kala itu tidak ada alat pengeras suara. Ya, dengan segala keterbatasannya di gurun, pasti Nabi akan ada teknik-teknik tertentu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memainkan teknik itu. Begitu Nabi naik, ada dalam beberapa riwayat itu Nabi tidak serta merta memulai khutbahnya, tapi Nabi itu diam dulu. Agak relatif lama jeda diam beliau itu, melihat satu persatu wajah para sahabat yang hadir. Ya, jadi kebayang ya, pasti semua akan memberikan ya atensi, pastinya perhatian ketika tiba-tiba kok yang ditunggu kalimatnya tidak segera menyampaikan mau izohnya, dan berdiam diri memandang satu persatu seolah nanti berjumpa mata ketemu mata ya. Saya kalau membayangkan begini, ada seorang khatib Jumat sudah naik ke podium tidak langsung segera mulai. Lalu beliau berdiam sejenak memandangi satu-satu jamaahnya itu. Saya yakin pasti jamaah yang tadinya ngantuk pun jadi melek, karena merasa wah ini ada sesuatu yang mau disampaikan gitu ya. Dan itulah yang memang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu. Dipandangi dulu satu demi satu, satu demi satu. Ya, sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai. Dan ketika memulai itu Nabi mengawalinya dengan kalimat Isma'u wa'u. Isma'u qawli, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Ya, wahai para sahabat, dengarkan apa yang aku sampaikan. Nabi diam lagi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan lagi, dengarkan apa yang akan aku sampaikan. Jadi sampai beberapa kali ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seperti itu. Lalu Nabi berhenti lagi. Otomatis itu udah beberapa kali aktivitas gitu ya, yang tujuannya sebenarnya ingin membuat para sahabat kala itu memperhatikan, dan kalau menurut saya udah sangat mengenai ini untuk menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang merupakan seorang orator ulung ya. Sebab kalau tidak, saya yakin betul ya, seperti kebanyakan orang sekarang ketika dia uh, apa istilahnya ya, ketika dia itu berkhutbah kadang-kadang ngasal aja itu ya. Belum melihat audiensnya atau tidak, tiba-tiba ya sudah langsung aja. Tapi Nabi tidak begitu.
diam dulu, dipandangi satu-satu di atas bukit itu, dan semuanya terlihat, ya, dengan segala keterbatasan. Kalau ngomong terdengar, tapi konsen yang di para sahabat Suaranya kurang jelas, Ustadz. sangat memungkinkan kalau nanti oleh satu didengar dengan lama. Lalu setelah Mungkin ada gangguan internet mungkin. Iya, di saya juga hilang suara Ustaz. enggak, kan boleh ini cek-cek. Boleh dicek lagi Ustadz, mungkin ada gangguan internet. Ustadznya terlempar. Oh, terlempar. Di tempat Kang Asep lagi nobar ya. Terlempar Ustadznya, keluar dari, saya udah WA-kan ke beliau. Hubungin HP, belum terjawab. Maaf, gangguan internet. Ibu Zi, Pak Fauzi, Menaik. ditelepon aja mungkin, tapi jangan pakai yang WA.
Udah masuk lagi Ustadz. Udah masuk. Halo tes, waduh, tadi terputus ya? Ya Ustadz. Ya, baru taunya barusan sampai di mana tadi terakhir yang terputusnya sampai di mana? Sebentar. Itu ada khotbah tadi. Dengarkan apa? Apa? Oh, baru sampai khutbah ya? Betul. Oh, saya ngomongnya sudah sampai selesai khutbah. Saya nggak tahu kalau terputus. Baik, baik, baik. Baik, Bismillah. Dari khutbah ya, saya sudah sampai selesai. Tadi saya sudah sampai di kesucian harta dan jiwa. Baik. Eh, kita akan lihat ini. Ya, saya ulangi lagi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik, mulai berkhutbah. Ya, selesai dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkhutbah, maka ada beberapa poin yang disampaikan oleh Nabi dalam khutbahnya itu. Khutbahnya tidak panjang ya, tetapi khutbahnya itu bisa dibilang menyeluruh. Yang kadang-kadang ada juga orang-orang dari kita yang di saat khutbah itu panjang, tapi ya tidak membuat orang yang di khutbah itu paham gitu ya. Nah, kalau ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu khutbah tidak panjang, tapi memang betul-betul mengena, bahkan dicatat menjadi satu pedoman ya bagi agama ini. Di antara yang disampaikan tuh 6 poin. Satu, kesucian jiwa dan harta. Nanti kita akan lihat ya bagaimana poin kesucian jiwa dan harta yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, itu berkaitan dengan masalah ekonomi dan muamalah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu menyampaikan tentang riba, penghapusan riba. Lalu penghapusan dendam. Karena memang kita perlu lihat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ya. Kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu adalah kondisi di mana kaum muslimin itu memang jumlah besar, tapi 80% mereka itu adalah orang-orang yang baru saja kurang lebih sekitar 2, 3, maksimal 6 bulan baru memeluk Islam. Itu yang pertama. Jadi bukan orang yang sudah dari puluhan tahun berislam. Atau yang menemani Nabi bersama berjuang dari awal. Bukan. Justru 124.000 itu, kalau kita mau bikin peta, ya, dan diagram gitu ya, maka bisa dibilang 80% itu orang-orang yang di bawah 1 tahun. Atau mungkin bisa dibilang di bawah 6 bulan. Sebab masuk tahun 9 akhir, 9 Hijriah itu barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusan-utusan dakwah. Setelah Tabuk itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan dakwah dan itu yang membuat Jazirah Arab banyak yang memeluk Islam. Nah itu artinya kan masih baru tuh 6 bulan. Ya, bahkan ada yang detik-detik akhir ya, baru mereka-mereka ini menyatakan Islamnya. Itu yang pertama. Sehingga Nabi ingin menyampaikan tentang perihal yang fundamental. Itu yang pertama. Yang kedua, kala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum banyak meletakkan pondasi tentang keekonomian, kecuali hanya orang-orang yang memang sangat dekat dengan Nabi. Dan Nabi tahu bahwa ini yang baru masuk Islam itu juga belum seluruhnya memahami tentang bagaimana Islam. Apakah Islam hanya mengatur tentang sholatnya aja atau ibadah pribadinya saja, ataukah ada yang diatur yang lain? Ya, sementara mereka itu hidup dengan segala keyakinan yang ada pada mereka, tapi keyakinan itu tidak pernah mengatur masalah ekonomi. Ya, mereka nyembah Lata, Uzza, Manat, atau mungkin mereka animisme, dinamisme, atau mungkin mereka ada yang Nasrani, atau mungkin mereka ada yang Yahudi, atau mungkin mereka ada yang lain. Tetapi memang apa yang mereka yakini itu, atau mungkin ada yang Zoroaster menyembah api sebelumnya gitu ya, sebelum mereka memeluk Islam. Itu keyakinan yang ada pada mereka tidak mengatur masalah muamalah, ekonomi. Karena seolah keyakinan yang berbau berbau ketuhanan itu ya hanya mengatur antara dia dan Tuhan saja. Dari cara beribadah tapi tidak mengatur yang lain. Nah, Nabi ingin menyampaikan bahwa agama yang baru kalian peluk ini bagi mayoritas yang hadir yang baru ini bukan hanya sekedar agama yang
mengatur hubungan kalian dengan pencipta, bukan hanya mengatur hubungan kalian dengan Tuhan, tidak, tetapi Tuhan memberikan aturan kepada kalian yang itu mengatur keberlangsungan dari kehidupan kalian. Dan itu harus ditaati. Maka nanti ada dari masalah ekonomi beliau singgung. Yang ketiga ada masalah dendam. Kenapa ini disinggung? Sebab yang mereka yang baru masuk Islam ini tadi, yang jumlahnya mayoritas ya, 80% ini tadi, masih di antara mereka membawa dendam. Sebab orang Arab itu di antara budayanya adalah perang antar kabilah. Nah ini yang kumpul di situ itu ada kabilah yang masih saling berperang. Dan Nabi tidak mau nanti ketika Nabi meninggalkan mereka, kematian memisahkan antara Nabi dengan mereka, itu mereka menjadi lemah sebab karena perang sendiri-sendiri. Maka Nabi meletakkan pondasi bahwa tidak ada dendam. Nanti kita akan lihat teksnya ya. Tapi ini disampaikan sebab Nabi tahu penyakit yang merontokkan kekuatan itu adalah egoisme, kesukuan, ya, dan permusuhan di antara mereka-mereka yang harusnya disatukan dan mereka harus mampu kuat setelah ditinggal oleh Nabi. Lalu yang keempat berbicara tentang hak perempuan, sebab Nabi kala itu hidup di tengah masyarakat yang tidaklah hak perempuan itu kebiri bukan ya, tetapi haknya ada yang tidak dipenuhi. Karena kalau kita katakan mutlak di zaman itu perempuan itu tidak diperhatikan haknya, enggak juga ya, sebab banyak saudagar-saudagar yang notabene-nya wanita. Banyak tokoh-tokoh juga notabene-nya wanita pada masa itu, termasuk Khadijah radhiyallahu anha kan wanita ya. Dan orang paling kaya yang ada di Mekah. Tetapi secara umum mereka tidak memberikan hak yang sesuai pada kaum perempuan. Maka Nabi itu meletakkan itu. Dan semua yang disampaikan oleh Nabi ini adalah hal yang pada masa itu aneh. Ya. Bagaimana diminta untuk menghapuskan riba? Aneh itu. Bagaimana kok nggak ada dendam? Aneh. Ya. Karena perang merupakan kebiasaan mereka. Riba menipu merupakan kebiasaan mereka. Ya. Lalu berbicara tentang perempuan tuh aneh. Itu hal-hal yang sifatnya aneh. Tapi justru Islam ingin menjadi pionir ya. Jadi kalau ada yang menyampaikan tentang poin-poin hak asasi manusia, sebenarnya Islam awal menyampaikan tentang itu di saat dunia tidak ada yang peduli tentang itu dan menganggap itu adalah sebuah keanehan. Lalu yang kelima tentang persaudaraan universal. Ya. Yang hadir di situ ada Arab, ada non-Arab. Dan Nabi mengatakan tidak ada urusan Arab dan non-Arab di sini, tidak ada. Tidak ada kalian kulit putih, kulit merah, kulit hitam, tidak ada. Tidak ada kalian datang dari sisi bangsawan ataukah rakyat jelata. Tidak ada, dalam Islam tidak ada. Dan itu aneh sekali itu. Itu aneh sekali. Ya, di masa yang perbudakan itu menjadi sebuah ciri khas. Ya, orang dibedakan dari strata sosial, ekonomi. Tiba-tiba ini kok ada satu ajaran yang meniadakan itu semua. Bagaimana harus duduk bersama antara budak dengan pemiliknya. Bagaimana tidak ada perbedaan antara orang kaya dan miskin. Bagaimana tidak membedakan ya suku fulan dengan suku fulan, darah biru dan bukan. Wah, itu aneh sekali. Tapi Nabi dengan lantang menyampaikan itu. Persaudaraan universal. Ya. Lalu yang terakhir tentang wasiat Al-Quran dan Sunnah. Itu yang disampaikan 6 poin ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kalau mau dilihat teksnya, ya, saya ambil potongan-potongannya saja. Yang poin pertama disampaikan oleh Nabi itu kan tentang kesucian jiwa harta, ya, agar semua itu menghormati kehormatan dan segala apa yang dimiliki oleh seseorang. Ya, kata lainnya itu hati-hati dengan menzolimi hak orang lain. Jadi Nabi bukan berbicara tentang jaga sholat dulu, Nabi bukan bicara tentang puasa Ramadan dulu, tapi Nabi berbicara tentang jaga hak orang lain. Jangan dengan semena-mena kau nodai hak orang lain.
Maka Nabi mengatakan fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah haram atas satu sama lain. Yang zaman dulu itu orang mudah sekali menodai kehormatan, baik dengan fitnah mungkin, menodai darah, baik dengan begitu mudah membunuh. Ya, nyawa nggak ada artinya. Ya, atau mengambil merampok harta hanya sekedar karena dia lebih kuat. Wah, Nabi langsung jadikan itu poin pertama. Dan ini akhirnya yang membina peradaban dalam bentuk peradaban apapun. Ketika orang menghormati apa yang dimiliki oleh seseorang dari nyawanya, hartanya, kehormatannya. Dan itu langsung disampaikan dulu di awal. Setelah tadi yang diceritakan Nabi minta perhatian, Nabi langsung menyampaikan ini. Nggak pakai panjang-panjang muter kemana dulu. Nggak. Habis Alhamdulillah, memuji Allah langsung menyampaikan. Dan itu langsung manusia itu terbelalak semuanya. Ya, sekali lagi jangan bawa ini pada masa kita. Kalau bawa ini pada masa kita ya mungkin terlihat normatif ya. Walaupun prakteknya juga perlu dipertanyakan ya, sebab orang sekarang begitu mudah untuk menzolimi orang, mengambil hak orang, menipu orang apa segala macam gitu ya. Tapi ini kalau di masa itu yang seolah itu menjadi sebuah kehalalan, yang seolah itu menjadi sebuah yang normal gitu. Ini berat ini buat buat orang-orang yang ada pada masa itu berat. Ternyata nggak boleh ya, sembarangan bunuh orang tuh. Kalau kita biasanya ya biasa aja ketemu ya, kalau Bapak Ibu melihat film-film zaman dulu lah, ya entah film Cina mungkin entah film apa gitu ya, tiba-tiba orang di tengah jalan bunuh gitu aja ya. Masa-masa kerajaan tuh aja nggak selama itu karena ini kan 1400 tahun yang lalu. Oh ternyata nggak boleh ya ngambil harta orang semena-mena, bukan hanya sekedar karena dia kaya atau apa gitu ya. Nah, ini di antara gitu. Dan nggak boleh juga ya memfitnah orang, kalau dulu mah biasanya. Tapi Nabi mengatakan begitu. Karena jiwa manusia itu, Islam ingin menunjukkan bahwa jiwa manusia itu sakral. Nggak boleh ada darah tertumpah tuh tanpa hak tuh nggak boleh. Sampai dalam Al-Quran tuh kan, barang siapa man qatalan nas faqad qatalan nas jami'ah. Barang siapa yang membunuh satu manusia, maka dia itu seperti membunuh seluruh manusia. Berharganya nyawa. Dan ketika sudah ada manusia yang meremehkan nyawa manusia, maka itu langsung diremehkan di hadapan Sang Pencipta. Begitu juga dengan harta itu. Harta sesama muslim itu haram dengan cara batil diambil, bahkan bukan hanya sekedar muslim. Secara umum kalau itu masuk dalam kategori yang menjadi pengikat perjanjian damai itu ya, diambil dengan cara batil itu haram. Korupsi, nipu, apalah segala macam. Dan yang diperhatikan oleh Nabi yang ketiga itu untuk dijaga adalah kehormatan. Nggak boleh dilanggar. Maka hati-hati dengan gibah, fitnah, bullying tuh di dalam agama itu betul-betul dilarang keras. Lalu yang kedua, tiba-tiba Nabi mengeluarkan satu lagi yang membuat terhenyak semua sahabat yang hadir di situ. Baru saja belum selesai kaget mereka dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, Nabi tiba-tiba langsung mengatakan, ala wa inna kulla riban minal jahilah maudu'un. Ketahuilah, bayangkan semua lagi kaget ya, Bapak Ibu ya, pada poin pertama itu lagi kaget, dibikin kaget berikut. Ketahuilah semua riba dari masa jahiliyah yang pernah kalian lakukan itu haram. Harus dihapuskan. Itu langsung. Ya kalau tadi oke lah, nggak bunuh sembarangan, nggak ambil harta orang ya, dengan cara zalim, ya, tidak menodai kehormatan orang dengan cara keji, itu masih diterima. Tapi tiba-tiba ini ekonomi yang disentuh gitu ya. Wah, ekonomi ini kan kadang-kadang agak sensitif. Tuh rame tuh, suara terdengar. Soalnya mereka nggak mau terima. Waduh, ini kalau riba nggak ada. Sebab riba itu pada masa itu menjadi hal yang lumrah. Untuk orang mau bisa cepat kaya itu harus riba.
Langsung mereka, gimana ini kok nggak bisa ini. Nabi paham tentang itu, langsung ditambahkan oleh Nabi. Dan yang pertama kali untuk aku hapuskan riba di sini adalah ribanya Abbas bin Abdul Muthalib, dan itu adalah pamannya. Ya, yang tadinya kasak kusuk apa segala macam, tapi begitu tahu, wah ternyata yang betul-betul pertama kali dipraktekkan hukum yang dibuat itu ternyata dari ring satunya Nabi. Wah gitu ya, dari pamannya. Wah itu berarti langsung orang, waduh, oh ini berarti ya bukan bukan sembarangan. Makanya banyak orang yang menyampaikan, kan pimpinan tuh kalau mau apa yang diomongkan tuh didengar, praktekkan pada dirinya. Maka itu orang akan melihat ada wibawa, dan itu dilakukan oleh Nabi di sini. Kenapa kok Nabi tidak mengatakan ribaku? Enggak, sebab Nabi nggak ada riba. Nabi sudah tidak melakukan riba itu. Tapi semua orang tahu ada seorang paman Nabi yang sangat dekat dengan Nabi, mensupport Nabi habis-habisan, namanya Abbas. Kaya raya, tapi kayanya itu karena riba. Tentu Nabi punya kepentingan sekali dengan apa yang dimiliki oleh sang paman, ya. Tapi Nabi mengatakan harta yang dimilikinya itu semuanya tidak lagi bisa dipakai. Dan semua harta yang urusannya riba selesai. Wah, orang langsung, waduh. Ya, tadi yang saya sampaikan itu kan langsung ada wibawa tuh hukum. Apa sih riba jahiliyah itu? Riba jahiliyah itu utang. Mereka itu banyak kaya bukan karena dagang, tapi karena utang. Ya. Utang yang berlipat, dibikin berlipat ganda. Ya, lalu yang dieksploitasi biasanya orang lemah, yang justru dilihat bukan diberi uang, bukan untuk dibantu, tapi untuk dieksploitasi. Lalu bagaimana mereka berpikir agar semua rakyat itu miskin? Jadi dibikin struktur, ya. Gimana kemiskinan itu terstruktur, sehingga melegitimasi kekuasaan yang memang sudah ada, dan mereka tidak mau itu diambil alih, sehingga harus dibikin miskin, dibikin bodoh. Lalu Islam itu datang dengan satu yang revolusioner lah, karena semua dihapus. Waduh bagaimana? Jadi mungkin kalau dibilang tuh paman Nabi Abbas tuh hartanya ada 100%, tapi 10% yang real, 90%-nya itu dari hasil utang yang dibikin lipat ganda apa segala macam, dan tiba-tiba itu dinihilkan oleh Nabi. Itu kan revolusioner banget. Dihapus semuanya, kalau utang itu riba, ambil pokoknya aja. Pokoknya boleh, tapi pokoknya itu kecil. Dan di hadapan Nabi itu saudagar-saudagar yang kaya dari riba. Lalu Nabi memberikan revolusi berikutnya dengan sedekah dan qard. Nabi ingin menunjukkan pada mereka, apa yang kalian relakan dari apa yang kalian ribakan itu nggak hilang di sisi Allah. Ya, sebab apa yang kalian relakan itu akan menjadi pahala di sisi Allah. Wah, gitu. Oh. Lalu di situ ada nilai ekonomi yang berkeadilan. Ya, ada nilai ekonomi yang berkeadilan. Nah itulah, saya sedikit tulis ada konteks kekinian, waspadai, bunga berbunga, apa segala macam, tapi itu nanti kita lihat lebih dalam. Yang ketiga poinnya adalah penghapusan dendam. Yang keempat, hak perempuan. Saya jadikan satu ini supaya waktunya cukup ya. Jadi dua poin itu geger yang ada di Arafah kala itu ditambah dengan poin yang ketiga. Ala wa inna kulla damin minal jahiliyah maudu'un. Waduh. Tiba-tiba Nabi bilang, hati-hati, sekarang mulai detik ini tidak ada lagi dendam. Tidak ada lagi dendam. Itu kita belum selesai dari masalah ekonomi, tiba-tiba ini mengatur masalah politik gitu. Ini juga sensitif. Ya, sebab satu dengan yang lain itu masih mereka sikut menyikut kabilah satu dengan yang lain supaya bisa naik, mendapatkan suara menjadi pemimpin di antara kabilah yang lain, dan itu mereka membuatnya dengan mengobarkan dendam satu dengan yang lain, permusuhan. Dengan permusuhan itu mereka akan mendapatkan keuntungan, tiba-tiba nggak boleh ada permusuhan. Ketika kalian sudah menyatakan bahwa kalian itu Islam, maka tidak ada permusuhan. Wah, itu juga berat. Ya, itu buat kaum muslimin, itu berat juga. Waduh, tiba-tiba nggak boleh ya. Gitu kan. Dan sama dilakukan oleh Nabi. Pertama kali yang dilakukan oleh Nabi langsung.
Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya, di saat orang wah 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 wah, wah, Nabi langsung, dendam yang pertama kali aku letakkan adalah dendam fulan, dan itu orang dekat Nabi. Gak ada lagi nih. Harusnya aku yang paling berhak untuk menuntut dendam itu. Karena memang ini kesalahan, dan kesalahan ini fatal sekali, tapi aku letakkan. Aku tidak mengambil dendam itu. Sebab orang yang ini sudah bertaubat dan dia sudah Islam. Jadi Islam menggugurkan segala dendam. Berwibawa lagi. Ya, dan ini juga revolusioner ya, sebab Nabi itu langsung memutus rantai balas dendam turun-temurun yang itu membuat orang-orang yang ada di Mekah itu hancur hidupnya, ya, nggak pernah damai, tentram, walaupun itu digunakan oleh sebagian dan segelintir orang, dipelihara untuk bisa melanggengkan kekuasaan, ya tiba-tiba diputus oleh Nabi, nggak ada dendam. Dan ini akan menjadi sesuatu yang baru. Sebab mereka yang biasa hidup dengan dendam ini hidup dengan rekonsiliasi sosial. Dan ini nanti dijadikan sebagai pondasi negara. Ya, mereka kuat bukan dari saingan, tapi mereka kuat dengan persaudaraan. Sekali lagi ini sesuatu yang baru ya. Bukan hal yang biasa yang hadir di tengah masyarakat pada masa itu. Lalu Islam datang untuk menunjukkan bahwa bukan dengan sekedar balas-membalas. Dan itu adalah budaya yang ada pada masa itu. Peradaban Persia, Romawi itu hanya balas-membalas. Yunani hancur. Ada Romawi. Romawi nanti ya kembali dihancurkan oleh yang berikutnya. Terus begitu saja berputar. Lalu yang keempat yang disampaikan oleh Nabi, belum selesai juga poin ketiga ini. Nabi menyampaikan tentang hak wanita. Fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan. Ingat, kata Nabi, mereka adalah amanah di sisi Allah. Itu langsung rame lagi. Wah, ini apa lagi nih perempuan? Kenapa perempuan? Oh, diminta untuk memberikan haknya, persamaan, ini, itu, dan lain sebagainya. Yang pada masa itu, ya tadi saya sampaikan, tidak seperti itu yang ada. Ya. Jadi seolah ini adalah deklarasi martabat wanita terkuat di abad itu. Lalu diberikan hak nafkah, hak mahar, hak perlakuan baik, dijamin hidupnya. Memang suami itu pemimpin, tapi bukan pemilik. Ya. Dan panjanglah cerita tentang itu, dan ini luar biasa ya. Buat yang hadir, ya yang hadir di situ ada wanitanya. Yang wanita sendiri pun kaget melihat ini, karena melihat bagaimana Islam memberikan ruang yang nggak pernah terfikir pada para wanita pada masa itu. Dan juga yang tidak pernah difikirkan oleh para lelaki. Ya, karena seolah ini dua makhluk yang berbeda. Ya, bukan satu jenis yang diatur, tapi ini dua makhluk yang berbeda antara wanita dan laki-laki. Yang kelima, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan persaudaraan universal. La fadla, ini bersambung terus ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi bagaimana dinamika di khutbah wada itu luar biasa. Langsung Nabi mengatakan, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin, wala li a'jamiyyin ala arabiyyin, wala li ahmara ala aswada, illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab dengan orang non-Arab. Karena Nabi melihat ini, ya, akan ada potensi. Oh, nabinya Arab, maka yang paling utama Arab. Sebab itu yang terjadi. Orang Persia ketika menguasai daerah Persia, ya dia akan mengatakan yang berdarah Persia lebih mulia dibanding dengan yang bukan. Orang Romawi juga begitu, orang Yunani begitu, orang Najasyi juga begitu, orang Mukaukis juga begitu. Semua akan. Tapi Nabi langsung meletakkan fondasi. Jangan kalian anggap suku satu dengan yang lain lebih dibanding dengan yang lain. Kulit, enggak. Oh, ini pada masa itu langsung, kalau sekarang ya kelihatannya walaupun ternyata negara yang katanya menjunjung tinggi hak asasi manusia rasis juga ya. Nah, ini kalau Nabi bukan cuma sekedar bicara, memang betul-betul dijadikan sebagai revolusi zaman. Gak ada lagi ya, setelah ini hitam, merah, putih, nggak ada.
Semua sama. Oh, ini betul-betul ya mengguncang suasana Arafah karena itu. Ya, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang luar biasa. Jadi khutbah ini bukan hanya sekedar khutbah perpisahan biasa, bukan hanya khutbah mengingatkan orang untuk menegakkan sholat semata, walaupun sholat sangat penting ya, tetapi ini mengatur peradaban. Khutbah yang mengatur peradaban. Anti rasisme, anti elitisme, dan yang menjadi standar itu takwa. Ya, nggak boleh ada nggak boleh ada, oh Anda begini sukunya, saya kulit begini, nggak ada. Dan kemuliaan itu di hadapan Nabi bukan dilihat dari nasab, bukan dari jabatan, bukan dari kekayaan, tapi ukurannya kembali pada ukuran yang Allah tetapkan, yaitu takwa. Terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wasiat, dan ini yang menjadi penutup setelah tadi blek 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 blek. Nah, ini yang menjadi pegangan. Taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu ini tasamtum bihi kitab Allah wa sunnati, dalam beberapa ayat begitu. Aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang tidak akan membuat kalian sesat selama berpegang padanya. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan Al-Quran. Tapi nanti dalam hadis yang berikutnya ada tambahan dan sunnahku. Lalu ditutup oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala hal balagt, wahai sekalian manusia, bukankah aku telah menyampaikan? Serempak mereka menjawab, na'am, ya sudah ya Rasulullah. Tiba-tiba Nabi mengangkat tangan ke langit dan menghadapkan wajahnya ke atas. Lalu Nabi mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Saya kira sampai di poin Ustadz, ke-mute Ustadz. Oke, saya kira sampai di sesi ini dulu. Mungkin kalau ada yang tanya jawab, karena ini sudah selesai nih khutbah nih sampai di sini. Ini menjadi poin dari khutbah-khutbah Nabi. Ya, 6 poin itu. silakan teman-teman jika ada pertanyaan 3 dulu. Boleh. Silakan. Ini mohon maaf ya, internetnya putus-putus ya, saya kirim Ya Ustadz, gangguan sedikit ini mungkin. gangguan ini. Saya kirim WA Ya, juga belum sampai ke seseorang. Sinyal saya tuh. silakan rekan-rekan jika ada pertanyaan. Putus lagi Ustadz ya? Enggak. Putus ya? Halo, 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 halo. Ada baik. Ada ya? Ada. Ada Ustadz. Bang Uji ada di chart itu ada yang nanya kayaknya. Di chat. Oh ya, oke. Saya Ya. Ini ada yang izin tanya dari Mbak Heti. Kalau berhaji sudah ada sebelum Islam, siapa yang melakukannya, Ustaz? Kaum Nasrani, Yahudi, Oh, ya. atau musyrikin semua. Mekah? Oke, baik. Pertanyaannya, kalau haji sudah ada sebelum Nabi Muhammad, siapa yang melaksanakan? Semua ajaran setelah Nabi Ibrahim alaihi salam ada perintah untuk berhaji. Sebab memang perintah haji ini sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi Nabi setelah Nabi Ibrahim siapa ya? Semuanya Nabi ada. Nabi setelah Nabi Ibrahim itu Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, terus ya ke Nabi Daud, Nabi Sulaiman, terus sampai ke Nabi Isa. Ada. Hanya memang tidak semua dari ajaran yang disampaikan itu ya dilaksanakan lah. Nah, kalau pada masa itu memang yang mayoritas melaksanakan haji orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Ya, orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Ya, orang Romawi dengan menyembah berhalanya mereka tidak ada jejak berhaji. Orang Persia dengan
menyembah apinya tidak ada jejak berhaji. Orang Mukaukis juga begitu ya. Oh, tidak ada jejak berhaji. Tapi ya orang-orang yang ada di seputaran Arab mereka masih berhaji. Ya ada beberapa riwayat-riwayat yang disampaikan termasuk Nabi ketika berdakwah pertama kali ya itu kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah di tempat di mana Terputus Ustaz. Terputus Ustaz. Mungkin perlu ditelepon lagi ya. Ya saya call masih. Saya masih ada di situ. Nggak ada suaranya Ustaz. Terlempar Ustadznya. Ya udah nggak ada lagi, udah nggak ada. Kita tunggu ya. Saya lagi call. Ah, Ini kita diskusi pertanyaannya Mbak Heti, mungkin apakah pelaksanaannya sama. sama dengan sekarang atau ada perbedaan gitu ya? Kayaknya sama sih kalau. Sama ya. Saya yang penasaran tanggal-tanggalnya pas sama kan tahun Hijriah baru zaman Rasulullah ya. Tapi bulan mungkin sudah ada zaman Ibrahim ya. Nggak tahu mungkin ada yang teman-teman ada yang tahu nggak? Kan Arafah 9 Zulhijjah. Berarti udah ada bulan zaman dulu. Ya kalau lihat dari paparannya Ustadz sih sudah ada ya. Iya. Jadi bulan udah ada duluan ya, tahunnya yang belum ada ya. Tahunnya mungkin ya. Jadi bisa kita tanyakan ke Ustadz itu. Iya, karena wukuf itu kan tetap tanggalnya tetap di situ kan. Ya. Mungkin Ustadznya di dalam perjalanan mungkin ini apa gimana ya? Nggak diangkat juga. Ditelepon juga belum, nggak diangkat juga sekarang. Kalau pakai WA internetnya jelek nggak keangkat. Mungkin Ya pakai enggak, Oh, ya pakai saya apa? pakai Biasa telepon, ya? telepon Oke. ya biasa. Oh, biasanya kalau sinyalnya jelek, kalau telepon biasa cuman sedang tidak bisa dihubungin. Halo, Ya, eh, barangkali teman-teman bisa memberikan insight lah. Kalau sekarang ibadah haji itu sepertinya milik kaum Islam gitu ya, kaum Muslim. Rasanya agama lain nggak pernah menyinggung bahwa ini adalah bagian dari yang dilakukan pada saat nabi-nabi mereka gitu ya, Nabi Isa atau Nabi ya.
Pak, gitu. Mereka sepertinya apa? Memang terhapus dalam tradisi mereka atau bagaimana ya? Itu deh. Waduh, itu juga pertanyaan sulit nih. Iya ya, baiklah. Karena di kitab-kitabnya, tapi juga kitabnya kan kita nggak, kitabnya udah nggak tahu yang asli mana ya. Maksudnya ada perintah haji ya di situ ya. Minimal ada sejarah, ada gambaran atau cerita bahwa Iya, iya. mereka melakukan haji gitu. Nah, Kesannya sih nggak ada ya. nggak ada sih, nggak pernah baca. Tapi kalau nggak salah kan Nabi Ibrahim ada doanya, doa untuk apa? Mohon diberi petunjuk untuk melakukan haji gitu kalau nggak salah ya, Antar. Oh, Sama mohon kiranya diutus seorang rasul untuk menyampaikan perintah haji gitu. Betul, Iya. pernah dengar. Nabi Isa kan sebelum Nabi Muhammad ya, seharusnya berarti setelah Nabi Ibrahim harusnya banyak ada tadi. perintah haji harusnya ya. Nabi Musa dan sebagainya. Tapi nggak ada itu sih nggak. Ya mungkin ada, tapi nggak pernah. Kalau tertulis kan nggak mungkin ya. Mungkin waktu itu belum ada tradisi tulis ya. Lisan mestinya cerita-cerita, tapi nggak ada yang Di bukan ya. Kalau di Al-Baqarah ayat 128 ada doanya Nabi Ibrahim, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi itu dari zaman Nabi Ibrahim. Ya ada, betul ya. Iya, iya. Wisata Dan aja mungkin ya buat mereka ya kali ya. Kalaupun betul ada kegiatan yaitu Haji. haji dalam tanda kutip gitu ya. Mungkin hanya tujuan wisata aja atau bagaimana. Dan itu waktu Abu Bakar radhiyallahu an melakukan haji sebelum pada 9. 9 Hijriah itu ada wukufnya enggak ya? Itu kan berkumpul di satu tempat bersamaan, pemimpinnya siapa? Ya, wallahu alam. Iya, tapi kalau lihat syarat yang paling utama haji kan wukuf ya. Ya, betul. Wukuf is haji gitu kan, maksudnya haji ya ada wukuf, berarti ya udah ada tanggal 9 itu. Makanya kita nggak tahu apakah dulu urutan waktunya juga masih sama ya. Bukan waktunya, maksudnya selalu ada wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Kalau ada berarti kan zaman Nabi Ibrahim udah ada bulan kan berarti. Hitungan bulan ya. Tapi tahunnya nggak ada mungkin. Kira-kira gitu. Kita juga baru ngah ya, baru bertanya-tanya. Ya, kita tunggu dari Ustaz. Waktu saya SMP kan sempat belajar agama Katolik. Di agama Katolik itu ada peristiwa ini, Abraham ingin menyembelih putranya gitu. Itu Tapi nggak disebut tentang haji gitu ya. Iya. Ya karena kitabnya udah ya beda dengan yang aslinya ya. Kita aslinya seperti apa nggak tahu juga. Iya. Ini Hanya udah saya kita telepon imani nggak bahwa dia? Injil pernah ada gitu. Kalau ngelihat di penjelasan sih sepertinya zaman Ibrahim tuh sudah mulai syariah haji. Tapi kemudian kan praktiknya terjadi banyak penyimpangan. Tawaf ada, tetap dari dulu udah ada. Jadi sama ya sebenarnya ya. Ya sama, cuman pada prakteknya saja yang berbeda. Contoh misalnya Qais itu dan para lainnya kerap melakukan tawaf dengan kondisi telanjang bulat gitu ya. Kan di depan patung-patung, wukuf berbeda syariatnya. Itu berarti bukan muslim ya? Iya kan ya, sebenarnya kegiatan itu sepertinya masing-masing ngarang aja ya, suka gitu kan ya. itu mereka.
Gitu. Tapi dalam Al-Quran kan ada tuh Al-Baqarah saya lupa ayatnya berapa, ada narasinya dikatakan sempurnakanlah ibadah umroh dan hajimu gitu ya. Jadi walau alam itu mestinya sebelum peristiwa hajinya Rasulullah sepertinya. Jadi memang di-acknowledge bahwa ada kegiatan umroh dan haji berarti kan? Iya. Ini saya sudah telepon tapi belum diangkat sama ustadznya. Oh, ya udah nggak apa-apa, kita diskusi aja. Ya, diskusi. Mungkin di sini ada ustadz di tengah-tengah, Ustadz Bahrawan atau ustadz yang lain. Ustazah juga ada nih, Ustazah Dedeh. Ustazah boleh? Ya, Ustadz Mardianto mungkin? ada. Ada tadi. Oh, ada nih. Ustadz Mardianto, Anto. ya. Ustadz Mardianto. Ya, kalau bulan sih memang sudah ada sebelum Nabi. Oh, gitu ya. Sudah ada sebelum Nabi itu. Oke. Tinggal tinggal tahunnya memang belum ada, Belum ada. baru zamannya Umar ya kayaknya ya. Iya, ya. Oke. Lalu gini, syariat haji yang kita lakukan adalah ikut aja hajinya Nabi. Jadi tadi kan tadi dikatakan oleh Ustadz Arifin kan, mereka manasik hajinya suruh lihat beliau. Rasulullah ya. Ya, jadi sudah pesan Rasulullah, manasik hajinya lihat tutunan Nabi. Oke. Jadi kita lupakanlah semua Sebelumnya. tahun sebelumnya gitu kan. Jadi kalau kita cari-cari lagi malah nanti ngarang-ngarang lagi. Sama dengan sholat ya. Sholat juga nabi-nabi sebelumnya melakukan sholat. Ada sholat, betul. Ya. Tapi kita nggak perlu lihat sholatnya. Betul. Sholat sebelumnya gitu kan. Kita ikut aja yang Rasul lakukan. Rasulullah. Iya. Ya, ide pertanyaannya memang sekedar peristiwanya itu ada dikatakan kan sebelum Rasulullah melakukan haji oleh Umar atau Abu Bakar ya, radhiyallahu anhu, Umar ya gitu. Berarti ada peristiwa haji itu, bahwa betul itu waktu hajinya Rasulullah adalah titik tolak haji yang betul, yang sesuai dengan yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah gitu kan. Seperti itu. Ya, memang pertanyaannya memang itu, kok sepertinya haji ini hanya kegiatannya orang Islam, sepertinya yang non Muslim suka terkaget-kaget, oh orang Islam tuh harus berhaji ya gitu. Padahal dari cerita ini kan sebenarnya sebelum Islam juga katanya ya seperti yang disampaikan itu sudah ada peristiwa kegiatan haji ini gitu. Itu aja sih. Ya, Teh Heti, itu katanya umat Nabi itu meskipun dari Adam dan semuanya Muslim sebenarnya. Ya. Jadi yang lainnya itu kan penyimpangan ya kedekatan. Jadi umatnya Nabi Isa itu juga Muslim, ada yang menyebut gitu. Jadi agama dari dulu cuma ada satu, Islam katanya. Agama yang ya, maksudnya yang ikutin nabi-nabi itu ya. Sebutnya Islam. Iya, yang pernah didengar dari Ustaz seperti itu, seperti yang Mas Catur bilang. Jadi kalau mereka nggak nyebut haji memang udah menyimpang dari kitabnya ya. Iya, malah maksudnya mereka kok kesannya hanya tahu yang berhaji itu orang Islam di sini, Islam pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Di riwayatnya nggak ada sih lewat mereka. Tapi haji sekarang ya luar biasa sih, luar biasa ribet juga ya. Jadi berapa masalah yang hubungan haji, umroh, sayang sekali.
Katanya ini Kenapa? mau lebih baik nanti. Kenapa? Halo, putus. Apa ada yang pernah ini nggak ya, pengalaman baca gitu, maksudnya kitab lain misalnya Injil lama atau apa, ada nggak cerita tentang perjalanan haji atau ya yang sejenis gitu ya? Mungkin ada teman-teman yang pernah. Kayaknya kalau pakai yang sekarang banyak banget kan Injil yang baru kayaknya nggak ada sih. Tapi yang lama itu sendiri kan nggak pernah diketemukan kan. Aslinya kayak apa, Taurat, Zabur, itu nggak pernah diketemukan yang aslinya seperti apa. Tidak terbukukan kan itu. Ya, ya. Iya. Mestinya ada lah ya. Ya, mestinya ada ya. Perintah haji dari Benjamin Ibrahim kan mereka melaksanakan haji juga. Maaf, ini beberapa teman ya yang non Muslim juga baru belakangan ini selewat saya dengar mereka secara guyon melakukan perjalanan ke Spanyol, Lapak Tilas, lalu mereka secara mungkin berkelekar, itu ya seperti haji lah katanya gitu. Oh, oke. Dengan tata cara ya nggak tahu lah. Tetangga saya juga sepertinya merencanakan sebuah perjalanan yang nanti dicatat sebagai sebuah perjalanan ibadah gitu loh. Tapi walau alam kalau yang kita tahu kan sekarang ini perjalanan ke Mekah ya, ke Ka'bah. Ke Ka'bah itu. Walau alam. Tapi ya sebagai pengetahuan. Bukannya orang Kristen kalau pergi ibadahnya tuh ke Bethlehem gitu ya, kayak seperti haji di umat Islam gitu. Tempat Bethlehem kan tempat lahirnya, menurut mereka tempat lahirnya Yesus gitu. Tapi itu ziarah aja ya disebutnya ya. Oh iya, ziarah aja ya. Tidak ada tata cara, pokoknya datang gitu aja. Tidak ada rukun-rukunnya, tidak ada syaratnya, nggak ada apa gitu. Ustadznya belum masuk ya? Belum masuk. Dan ini saya telepon nggak diangkat sama Ustadznya. Nggak apa. Terserah teman-teman mau kita lanjutkan diskusi sendiri atau mau kan tunggu sampai 5.15 ya mungkin. Ya 15. Tadi si Ustadznya bilang saya bisa sampai jam 5:05 gitu. Tapi karena kejadian lewat 15 sih. Berarti lewat 15 bisa lagi kan ya. Berarti mungkin nggak usah kita tunggu. Ya. Jadi kita diskusi aja sampai 5:15. 5:15 nggak ada, nanti kita minta Ustadz Anto atau siapa mimpin doa aja. Iya, siap. Salah satu doanya semoga internet lancar gitu. Saya ada pertanyaan saya. Silakan. Kepada siapa? Ada Pak Ustadz. Halayak ramai. Jadi ini kan kita antrean sudah 20-30 tahun ya. Haji. Antrean haji. Nah, terus saya membaca ada sebuah tren atau apa dari beberapa ustadz yang memiliki travel bureau yang menyatakan bahwasanya ayo yang mampu segera daftar yang furoda. Gitu. Karena kalau kamu tidak haji, kamu berarti tidak memenuhi panggilan Tuhan. Padahal kamu gitu kan ya. Tidak melengkapi rukun Islam ya, kurang satu ya. Jadi dinilai bahwasanya kalau kamu hanya daftar haji biasa, itu kamu berdosa. Kalau mampu ya. Kalau kamu mampu. Nah, bahkan kalau ada yang 10 kali furoda pun, kalau kamu mampu, tebus itu. Gitu. Agar supaya terpenuhi. Gitu. Iya. Sempurna lah, rukun Islamnya sempurna ya. Ini pertanyaan bagus nih. Rukun Islam sempurna begitu kan. Nah, itu jadi pertanyaan saya, apakah kemudian kita yang katakanlah dalam tanda petik kita sudah mau berhaji, kita mau ikut jalur normal, gitu kan? Nah, terus kita sudah daftar, kita sekarang sudah menunggu.
Nah, tapi terus didatangi oleh kelompok-kelompok itu yang bilang, oh tidak, kamu berdosa, kamu tidak sepatutnya nunggu, Oke. harus bayar tiang furoda. Kasarnya kan begitu ya. Supaya kan kamu nggak tahu umur kamu akan berapa dan sebagainya begitu. Jadi Betul. kalau kamu mampu, belilah itu. Nah kan Oh. kalau saya, apakah cara berpikir seperti itu benar Nah, atau apakah menjadi memang demikian? nah, Karena Mas. terus ada yang terpancing. Kalau saya menilainya begini, kalau saya memang 30-50 juta itu adalah sebuah sekali makan siang gitu ya, seakan-akan sekali buat makan siang, itu menjadi sebuah ecek-ecek lah gitu lah, pergi haji bayar furoda begitu kan. Nah, tapi kalau kemudian sudah menjadi yang termakannya itu adalah orang-orang yang tidak mampu atau berjuang mati-matian, tapi for the sake, karena khawatir sebelum meninggal, belum pergi haji, dia mengusahakan segala-galanya sampai menjual rumah, menjual tanah dan sebagainya untuk segera bisa pergi haji. Nah, jadi seakan-akan itu yang menjadi pertanyaan. Saya khawatirnya sebenarnya nggak begitu amat begitu loh. Iya, iya. Ini Nah, enaknya kalau di Majelis Taklim TV gitu, bikin pertanyaan terus sudah dijawab kan ya. jawabannya apa? Itu tadi kan udah ada pendapatnya tadi. Saya juga nggak tahu itu. Mungkin masih tanya pada ahlinya. Iya, maksud saya nanti begitu ahlinya nongol, saya ikut sudah ada pertanyaan. Ya, iya sih ya. Tapi ya relatif ya dibilang mampu tidak mampu. Ya misalnya dia harus berangkat, misalnya harus dihabiskan semua hartanya misalnya gitu ya. Karena kekhawatiran itu dihabiskan sama sekali tidak tertinggal, nah itu bisa juga kan ya. Iya. Loh, tapi furoda tahun ini kan nggak ada. Iya, betul. Tapi bagaimanapun kita kan mestinya juga harus ngikuti tata cara formal aturan ya dari itu ya. Dengan artinya kita melaksanakan haji juga tetap harus ngikutin aturan-aturan yang mungkin sifatnya duniawi ya, itu ya. Jadi memang ini asumsinya ada furoda nih. Tapi sekarang emang nggak ada. Kalau kita memaksakan diri misalkan memakai kuota atau jatah orang lain yang itu mungkin dipotong oleh dengan cara furoda gitu, apa itu juga haji kita haji mabrur. Iya, itu yang kasus sekarang ya. Ya kasusnya mungkin juga akan terus-terusan. Karena ini masalah sekarang aja. Ya itu masalah mekanisme pasar ya. Iya. Antara demand supply ya. Iya, benar. Mungkin furoda sekarang 500 sama kesempatan gitu. Iya. Victor diskusi pada diskusi. Yang sekarang diramaikan kan ini nanti akan ada yang war itu, tiket war. Ya. Tapi kayaknya itu jadi nanti kayak bidding ya, lelang ya. Bukan lelang, balap-balapan nelpon gitu. Iya, tapi ya maksudnya gini gitu kan tergantung juga kalau di kota mungkin internetnya bagus gini dan dapat tuh. Oh iya. Akhirnya tidak fair lagi ya. Kita daftarnya di kantor kok. Ya, kayak orang nonton konser kemarin kan banyak war gitu. Iya, tiket war. Ternyata ada yang war, ternyata dia ditanyain mau 10 juta nggak, dibayar juga. Iya. Aduh. Selama demand dan supply jomplang pasti terjadi kayak gitulah. Pasti. Iya. Ada lagi orang yang itu ya, yang terlalu mampu sehingga dia mencoba berkali-kali berhaji gitu. Tapi haji itu wajibnya sekali kan? Ya, makanya itu. Kalau kita melihat aturan itu kan haji wajibnya sekali ya, tapi nyatanya juga tidak sedikit orang-orang yang mencoba terus-menerus berhaji beberapa kali karena kemampuannya tadi yang Mas Steel ucapkan itu. Iya, itu gimana jadi, terus jadinya? Kita yang berpendapat bahwa berikutnya adalah sunnah jadinya.
gitu. Tapi nggak tahu lah itu ilmunya. Saya cuma sedikit cerita aja. Waktu itu umroh keberapa, ngundang Ustadz. Pertanyaannya gitu malah sedikit menyindir lah. Katanya lebih baik biaya umrohnya disodakokan, diinfakkan daripada umroh lagi. Sempat sedikit tersinggung juga sayanya, tersipu malu. Nah itu ada beberapa pendapat lah. Kalau udah pernah umroh lagi, mungkin lebih bermanfaat katanya gitu. Ya, tiap orang kan latar belakangnya, kenapanya kita nggak pernah tahu betul ya. Jadi kalau dari pernah saya dengar, urusan kita aja, jangan urusin orang lain. Kalau yang umroh mampu, Iya. silakan lah. Kita kan hanya ngelihat kepergian umrohnya aja, bahwa alasannya apa, Iya, hanya kita kan. Allah yang tahu kan. Betul, karena itu kan relatif ya, tergantung itunya, masing-masing lah. Makin ini ya, umroh dia udah pernah yang disodakokan ya, lebih halus deh. Tapi Ya, memang banyak pendapat. tapi memang suasana Ka'bah tuh bikin rindu. Jadi mungkin Iya. kita kurang puas kalau cuma sekali 2 kali umroh. Iya, yang beruntung orang Arab lah bisa umroh kapan aja ya. Puji udah jam 5.20, ya 5.20. Rindu aja. Ya, ini Siapa yang mimpin doa? Ada Ustadz Farid juga nih, kalau bisa mimpin doa. Alhamdulillah. Tadi ada kegiatan yang lain baru masuk jam 5 nih. Ya pas untuk bagian doa, jadi pas masuk, pas doa. Memang Pak Ustadz nggak ada? Terlempar. Oh, Masya Allah. Ini saya ngirim WA. Tadinya contreng 1, sekarang udah contreng 2. Tapi Belum saya biru. telepon ustadznya nggak diangkat. Oh, belum biru tapi belum apa? Udah biru, udah. Oke. Jam Ya, nanti mungkin kan juga 5.15 sudah ada acara sepertinya. 5.15 ada mungkin acara ada mungkin. acara. Silakan, Ustadz Farid. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan segala aktivitas kita ini diterima sebagai sebuah amal ibadah oleh Allah SWT. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaika amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahu minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakharatil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Amin. Allahumma barik lana fi abaina, Allahumma barik lana fi ummahatina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma antas salam minkas salam, tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Amin. Amin. Rabbana ya Allah, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka tadabbur Al-Quran seayat maupun 2 ayat ya Allah. Jadikanlah kami memahami ayat-ayat Engkau dengan sebaik-baiknya ya Allah. Amin ya Allah. Jadikanlah hati-hati kami yang berada di tempat ini maupun yang mungkin tidak bisa berhubungan dengan Zoom ini ya Allah. Jadikanlah hati-hati kami senantiasa bersatu ya Allah. Amin. Amin. Berteman ketika kami bersekolah atau kuliah dan bersahabat selamanya. Amin ya Allah. Rabbana ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dan rahmatilah kedua orang tua kami, kasih sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihi kami waktu kami masih kecil. Amin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi Foto dulu, foto dulu. Foto dulu. Mohon maaf, ya foto dulu. Foto dulu. Siapa yang foto? Ustadz Rodian Rodian. biasanya. Oke, boleh. Tuh, Ibu Rodian. Ketua Al-Hikam baru muncul tuh. Udah dari Boleh, tadi silakan muncul. buka kameranya, Sekarang kita baru foto. buka. Iya, silakan. Ada 2 layar ini di saya. Layar pertama, Ada yang belum buka layar. ya monggo dibuka. Ya, satu sebentar. Oke, siap. Sudah. Alhamdulillah. Ada Om Adi juga tuh. Wah, Om Adi baru muncul. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin. Dan untuk mendatang bisa lebih baik lagi. Amin, 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 amin. Assalamualaikum. Komandan Klimis. Assalamualaikum Komandan Klimis. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Kunyanto, sehat Mas Kunyanto. Alhamdulillah. Kang Asop, semoga selalu sehat, tambah sehat ya. Ya. Wah, Kang Anto, sehat Kang Anto ya. Kang Anto tambah seger aja.